Nah, kita masuk ke pasal terakhir bab pengintegralan, teknik pengintegralan. Oke, yang terakhir ini agak panjang. Ini akan membahas pengintegralan polinom dibagi polinom ya, atau disebut fungsi rasional. Nah, langkah pertama yang harus dilihat tuh gini. Kalau derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, ini lebih besar ya, ini derajat 5, ini derajat 3. Kalau lebih besar atau kalaupun sama gitu ya, caranya polinomnya dibagi dulu. Kayak gini, ini. Saya mau mengintegralkan ini, karena ini derajat 5, ini derajat 3, dibagi dulu. Paham nggak cara membaginya? Kalau nggak saya jelaskan. Hah? Siapa yang belum tahu cara membagi ini, bagi ini, hasilnya ini? Ngacung, ngacung, ngacung. Yang belum tahu. Aduh, 5 orang mewakili. Oke ya. Jadi ngomong ditanya teh kalau belum tahu ngomong. Jadi bisa di apa? Bisa dibahas. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Coba saya akan bahas. Oh, nggak jadi kuis kayaknya. Rugi. Kalian yang rugi. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nanti dikasih angpau ini nih. Oke, cara membagi dua polinom, syaratnya kalau derajat pembilang lebih besar atau sama ya dengan derajat penyebut. Kalau udah lebih kecil nggak bisa dibagi. Oke, kita tulis gini. Kalau saya dulu waktu SMA atau SMP ya, nggak tahu udah lupa, min X tambah satu, saya pakai kayak gini nih, sama ibu guru atau bapak guru. Dibikinlah rok mini. Jadi pendek aja ini ya, rok mini. Kemudian ini yang di dalam sini yang mau dibagi, ini pembaginya. Nah, hasil baginya ada yang ditulis di atas, ada yang ditulis di kanan. Caranya, kita lihat ini X pangkat 3, yang ini X pangkat 5. Jadi disamakan. Kali X kuadrat gitu ya. Yang dikali X kuadrat ini nih pembaginya. Oke, kalikan X kuadrat, tulis di bawahnya X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3 gitu kan. Kemudian kita kurangi. X pangkat 5 habis. Ini 2 dikurangi 5 jadi ini -1 dikurangi di sininya 0 nggak ada jadi tetap aja ini ya. Gitu. Nah, kita lihat derajatnya. Masih sama dengan pembaginya. Ini dengan bawahnya. Jadi dibagi lagi. Supaya sama ini harus dikali -3 gitu kan ya. -3 dikalikan yang pembaginya. X berapa? 3 min kali 5 min 15X gitu. Dikurangi lagi. Habis enggak. Ini -1 dikurangi -15, 14. Tambah 1, nah udah lebih kecil. Maka hasil pembagian ini adalah ini ditambah ini sisa pembagian. Udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi sisa pembagian dibagi pembagi semula. Cocok tidak? X kuadrat min 3, X kuadrat min 3, 14X tambah 1. Cocok ya? Oke, jadi gitu ya. Kalau derajat pembilang masih sama atau lebih besar dari derajat penyebut, dibagi dulu. Nah, setelah dibagi, baru kita integralkan.
Maka, dari mana? Oh ya, boleh. Belum 10 menit. Nah, maka integralnya kita pecah. Integral hasil bagi ditambah integral sisa pembagian. Sisa pembagian sebenarnya ini ya, sisa pembagian dibagi penyebutnya. Nah, yang ini udah gampang. Jadi, pasal ini akan membicarakan bagaimana mengintegralkan kalau derajat pembilang udah lebih kecil dari derajat penyebut. Kalau yang ini makan gampang, udah nggak dibicarakan lagi. Jadi selanjutnya kita lihat masalah-masalah untuk mengintegralkan polinom bagi polinom di mana derajat pembilang udah lebih kecil dari penyebut. Kalau belum lebih kecil dibagi dulu kayak tadi. Oke, ini variasinya banyak. Ada 7 variasi. Ah, Allah, Allah. 7 baruan. 7 tuh langit ketujuh. Nah, tapi kalau memahami yang terakhir, sebenarnya paham yang depannya semua. Cuma saya nggak mungkin menjelaskan dari yang paling umum terakhir, nanti bingung. Jadi saya dari yang sederhana ke yang umum nanti. Tahu yang umum sebenarnya ke yang sederhana tinggal mundur gampang. Oke, kita lihat dulu bentuk yang pertama. Bentuk pertama ini gini, pembilangnya konstanta, nih, angka nggak boleh ada X-nya pembilangnya, penyebutnya hanya ada faktor linier satu buah, tapi boleh pangkat berapapun ininya. Jadi ini hanya satu buah, nggak boleh misalkan bawahnya 2X tambah 3 dikali X tambah 5, nggak boleh ada dua itu faktor liniernya. Faktor liniernya satu berpangkat bebas. Oke, ini bentuk satu paling gampang. Nah, gunakan substitusi ini aja, U yang dalam kurungnya. Kita lihat contohnya, karena gampang langsung aja dari sini. Cilukba. Itu. Misalkan U ini. Yang dalam kurung aja. R. Perhatiannya jangan ke kiri bawah. Harus ke yang tulisan. DR. Gitu ya. Ini waktu muda, karena udah ini. Nah, DR, cari hubungannya dengan DX ini. Oke, kita ganti sekarang. Integral ini menjadi, ini 2DX, kebetulan pas sekali 2DX. Jadi DR, bawahnya menjadi R pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini kan gampang. R pangkat min 3, integralnya pangkatnya naik 1. Jadi R pangkat min 2 kali 1 per min 2. 1 per min 2 atau min setengah. Kembalikan R-nya ke awal, beres. Silahkan. Lanjut ya. Sebentar. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Yang mana? Ini? Ini? Kenapa enggak 2R kuadrat? Ini 2R kuadrat. Oh, coba ini saya tulis. Integral R pangkat min 3 DR gitu kan? Betul? Kan hasilnya adalah naik 1 min 2. 1 per min 2. Udah? Iya deh. Oke. Yang ini sama aja. Cepet aja. Misalkan U ini ya, faktor liniernya. U, sekarang mah jangan R lagi. DU, siapa ya? DU, artis yang DU. Dipakai ukur mah jalan. Pahlawan.
Udah terbang nyawanya juga. Oke, cari hubungan DU dengan DX. DU 3DX. Nah, ini DX-nya nanti diganti sepertiga DU gitu ya. Ini menjadi 2-nya kedepankan, sepertiga DU-nya, sepertiganya di depan juga. Ini jadi U bawahnya DU. Menjadi ln mutlak U. Kembalikan U-nya ke semula. Nah, begitu ya. Langsung tutup. Bentuk kedua. Jadi awal-awal harus diamati ya bentuknya. Harus dipelajari bentuknya. Nah, pembilangnya polinom derajat lebih dari 1. Penyebutnya sama kayak tadi. Ya. Kalau ini derajatnya lebih dari 1, lebih besar atau sama dengan 1, 1 juga boleh. Bukan konstanta, kalau yang tadi kan atasnya konstanta, yang ini ada X-nya atasnya. Tentunya bawahnya M-nya udah lebih besar dari 1 ya. Kalau sama-sama 1 kan dibagi dulu. Kalau ini derajat 1, ini juga derajatnya 1. Misalkan M-nya 1, ya kita bagi dulu. Nah, kita membahas kalau derajat yang bawah udah lebih besar. Jadi ini minimal derajat 1, ya ini M-nya minimal 2. Nah, kita uraikan seperti ini. Pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya sampai pangkat M, atasnya konstanta semua. Setelah diuraikan seperti ini, kita integralkan yang kanan satu-satu. Yang kanan ini kan bentuk atas tadi. Ini bentuk atas. Ini bentuk 1 semua. Gitu ya. Coba kita lihat contohnya. Oke. Nah, bawah atasnya bukan konstanta sekarang. Jadi ini kita uraikan menjadi nggak usah dilihat ininya sekarang. Ini aja konstanta dibagi pangkat 1 ditambah konstanta dibagi pangkat 2. Kalau ada yang bertanya, kok bisa digituin gitu? Boleh nanti pindah ke matematik, nanti dijelasin. Kalau buat kalian nggak terlalu perlu gitu ya. Justifikasi kenapa bisa digitukan gitu. Percaya aja. Gitu ya. Oke. Nah, tujuan kita apa? Mencari A dan B-nya. Kalau A dan B-nya ketemu, maka integral semula sama dengan integral 2 buah yang di kanan. Masing-masing ini bentuk 1. Yang tadi. Oke, cara mendapatkan A dan B-nya samakan penyebutnya. Ini, semua dibuat supaya bawahnya X min 1 kuadrat. Tentunya yang ini dikalikan X min 1 gitu ya. Kemudian samakan, satukan, bukan samakan, satukan. Nah, bawahnya X min 1 kuadrat ini sama, berarti atasnya harus sama. Berarti X min 3 harus sama dengan ini. Nah, kita cari A dan B-nya. Ada 2 cara, saya akan mengajarkan cara yang menurut saya lebih mudah aja. Gitu ya. Caranya gini. Kita substitusikan aja angka X berapa aja. Supaya ketemu ini jawabnya. Kalau saya pilih X-nya 1, ini kan nanti habis ketemu B-nya. Ya, saya masukkan X-nya 1 di sini. Maka ini habis, ruas kiri tinggal min berapa? Min 2, ruas kanan 1 kali B. Jadi B-nya min 2 gitu ya. Paham? Nanti nggak paham lagi. Nih penjelasannya. Masukkan X-nya 1, 1 min 3 sama dengan A kali 1 min A tambah B. Itu B-nya min 2. Oke. Kemudian saya substitusikan lagi berapa ya? Hah? A berapa aja? Kan B-nya udah dapat kan?
Berapa aja X-nya? Saya pakai berapa? 2. Oh ya, pintar 2. Supaya 2A min A jadi tinggal A kan? Kalau 2 berarti 2 min 3. Ruas kirinya, ruas kanannya A kali 2 dikurangi A ditambah B-nya udah dapat tadi. B-nya tadi min 2. Nah, dari situ didapatlah A-nya sekian. Oke? Sehingga integral semula pecah menjadi ini. Nah, masing-masing ini dikerjakan menurut bentuk satu. Gampang sekali ya? Oke. Lanjut lagi. Oh, mau disalin. Oke. Lanjut lagi. Bentuk 3. Apalagi ini? Nah, kombinasi. Bukan. Nanti 4 kombinasi. Bentuk 3, faktor linearnya ada beberapa. Ini X1, X2 beda semua ya. Kalau sama, X min X1 dan X min X2 sama, itu X1 dan X2-nya sama, nggak boleh ditulis 2 gini, harus ditulis X min X1 pangkat 2. Kalau ada faktor yang sama. Oke ya. Nah, ini bawahnya beda semua. Atasnya nggak peduli. Mau konstanta, mau ada X-nya, nggak peduli. Pokoknya kalau faktor linearnya lebih dari 1, diuraikan seperti ini. Dicari nilai A1 sampai AN. Konstanta itu ya. Dan ini nanti integralnya kembali ke bentuk 1 semua. Kita lihat contohnya. Ini. Oke. Nah, ada 2 faktor linier. Pembilangnya udah nggak perlu dilihat bentuk 3 ini. Mau konstanta, mau ada X-nya nggak peduli. Diuraikan A per ini ditambah B per ini. Samakan lagi penyebutnya. Berarti yang ini dikalikan X plus 3 atas bawah. Yang ini kalikan 2X min 1 atas bawah. Kemudian samakan gitu. Yang ketutupan kepala saya duduknya boleh pindah. Tapi kepala saya transparan kan ya? Tembus. Oke. Setelah disamakan berarti ini bawahnya udah sama, berarti atasnya harus sama. Nah, masukkan berapa? X ya, supaya enak hitungnya. Masukkan X-nya berapa? Jangan 0, supaya salah satu habis. Masukkan X-nya min 3, kan enak, ini habis kan? Nanti sekali lagi masukkan X-nya setengah, ini kan habis. A-nya ketemu. X-nya min 3, ini habis, sudah? Jadi 7, ini kalau mau dirinci, 7 sama dengan A kali 0 ditambah B kali X-nya tadi 3, min 3, min 1. Jadi berapa tuh? 2 kali min 3, min 6, min 1, min 7B. Min 7B, 7. B-nya min 1. Masukkan lagi X-nya setengah. Ini habis. Ini setengah, 3 setengah kali A, 7. A-nya berarti 2. Oke, maka integralnya itu. Bentuk 1 ya ini ya. Oke. Bentuk 3 contohnya ada 2. Ini satu lagi. Kita lihat. Sama aja. Oke. Nah, ini harus difaktorkan dulu. Keluarkan X-nya. Kalau dikeluarkan X-nya menjadi X kuadrat min 2X min 3 gitu. Ini kita lihat bisa difaktorkan nggak? Bisa ya. Berapa? X min 3
X plus 1 gitu kan. Nah, itu kan bentuk 3. Jadi ini diubah dulu menjadi ini bawahnya. Gitu. Kemudian kayak tadi, A per X tambah B per ini tambah C per ini. Atau A1, A2, A3 terserah ininya namanya. Samakan lagi penyebutnya, percaya aja kalau disamakan ketemu ini. Jadi yang ini harus dikalikan X min 1 kali X plus 1 itu ya. Yang ini harus dikalikan X dikalikan X plus 3. Yang ini dikalikan X dan dikalikan X min 1. Oke, ambil atasnya ini sama dengan ini. Nah, masukkan berapa ya X-nya supaya enak? 1, hilang ini nanti ketemu B-nya kan? Masukkan X-nya 1. Udah langsung. Masukkan X-nya 0, yang ini hilang, ketemu A-nya. Masukkan min 3, A dan B-nya hilang, ketemu C-nya nanti. Oke. Nah, maka integralnya kembali ke bentuk 1. Gitu. Oke, silahkan kalau mau disalin. Biarin aja caranya tapi gitu. Bentuk 4 kombinasi sama bentuk 2 dengan 3. Bentuk 2 tuh apa? Tadi ini pangkatnya lebih dari 1. Yang ini pangkatnya berbeda-beda. Coba. Nah, ini. Ada contohnya ini. Faktor linearnya ada beberapa buah dan ada yang pangkatnya lebih dari 1. Pembilangnya udah nggak dilihat ya. Yang pembilangnya dilihat tuh hanya yang bentuk 1, bentuk 2. Oke, penguraiannya kita lihat. Ini yang bentuk 2 tadi. Kalau ini pangkat 5, muncul di sini pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat 5. Kalau ada 2 faktor, masing-masing muncul. Jadi kalau kombinasinya, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ya yang pangkat 2 muncul pangkat 1, pangkat 2. Yang ini hanya pangkat 1, ya muncul pangkat 1 aja. Oke, sisanya tinggal ngitung. Nggak percaya dia sok ngitungin. Salah ngitung lagi. Jadi ini, samakan ya. Samakan penyebutnya. Jadi ini, percaya saja. Kemudian ini menjadi ini, dicari ABC-nya. Tenang, lagi dihitung sama dia. Kita tuh. Oke, kita lihat contohnya aja ya. Ini. Nah, uraikan. Oh ya, tahap awal jangan lupa lihat dulu. Derajat pembilang berapa? 2. Derajat penyebut, ini kelebihan kurung. Totalnya ya, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Derajat 3. Jadi nggak usah dibagi dulu, langsung diuraikan. Samakan penyebut, percaya saja. Udah nggak percaya dia, satu orang udah nggak percaya. Saya percaya lagi dia daripada disuruh ngitung katanya. Oke, cari ABC-nya. Ya, masukkan berapa? X-nya setengah, ini habis, ketemu B. Masukkan X-nya min 3, ini habis, ketemu C. Masukkan lagi berapa? Nggak bisa ya? Untuk dapetin B-nya. Bisa. Setengah tadi. Untuk dapetin C-nya, masukkan min 3. Untuk masukkan B-nya, masukkan setengah. Untuk dapetin A-nya, nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, masukin aja berapapun. Kan B sama C-nya udah dapat.
Gitu ya. Masukkan min 3, dapatlah C. Masukin 0, nggak dapat apa-apa. Masukin 1 juga nggak dapat. Ya biarin aja, nanti muncul persamaan. Coba ya, masukin 0 jadi berapa? Ruas kiri min 8. Hah? Berapa? X-nya 0 nih berapa? Hah? 2A kan ya ini? 2A tambah 3B ditambah masukkan 0 C itu ya. Tadi masukkan min 3, C-nya udah dapat ya. Waktu masukkan min 3, C-nya udah dapat. Yaitu ngintip aja dari sini, C-nya 1. Jadi ini dapat 1. Masukkan 0, dapat ini. Masukkan 1, 1 ruas kiri menjadi berapa tuh? 5 ruas kanannya masukkan 1 jadi berapa? 2 kali 1 dikali 1, 1. 4. 4A ditambah berapa? 4B. Masukkan berapa? 1 ya. 4B ditambah 1 ini berapa? C. C-nya tadi udah dapat 1. Nah, dari sini dicari A dan B-nya. Jadi nggak bisa langsung dimasukkan supaya itu ya. Sebenarnya bisa juga masukkan min 3, kemudian masukkan yang enak tuh berapa? Masukkan berapa lagi? Nggak tahu. Ya kalau nggak enak, minimal 1 dulu lah didapat. Yang lainnya nanti gini. Cari A dan B-nya. Oke? Dengan demikian integralnya kembali ke bentuk 1. Oke, kita tutup ini. Yang ini cuma panjang aja. Ngebukanya juga males lah. Bentuk 5. Sekarang bawahnya ada faktor kuadrat definit. Dengan multiplisitas tuh pangkat kayak di bentuk 1 ya. Maksud multiplisitas itu kayak ini multiplisitas 3, ini multiplisitas 1 gitu ya. Pangkatnya berapa gitu berulangnya. Oke. Pembilangnya konstanta, harus dilihat lagi pembilangnya ini. Kayak bentuk 1, bentuk 2 tadi pembilangnya harus dilihat. Bawahnya ini polinom derajat 2 yang definit. Definit positif boleh, definit negatif boleh ya. Nah, penyebut kita susun agar terbentuk suku dengan kuadrat sempurna. Maksudnya ini di kuadrat sempurnakan. Coba kita lihat. Nah, tentunya kalau di kuadrat sempurnakan, karena dia faktornya definit, ada sisanya di sini. Terus gimana nih? Ada yang usul? Nggak bisa pakai bentuk sebelumnya. Nah, pakai apa trigonometrinya? X plus 2 sama dengan apa? Hasilnya trigonometri. Ini dibawa ke bentuk 1 per X kuadrat tambah 1 dx sama dengan apa? U aja, U kuadrat. DU tangan min 1U tambah C. Gitu ya. Oke, jadi ini supaya jadi 1. Saya nggak mau. Kalau gitu manual. Nggak cocok dengan yang saya sebut. Saya bikin 1 dulu. Jadi 4-nya dikeluarkan. Kalau gitu ini harus dibagi 4.
bagi 4 per 2 kuadrat gitu ya. Tambah 1. Betul? Lalu tulisannya ini 2. Nah, baru kita substitusi. U sama dengan X tambah 2 per 2. Kalau tulisannya tambah jelek, ini gara-gara si Adobe. DU sama dengan setengah DX ya. Jadi kalau ini disebut si K, si penjahat tuh, K sama dengan, ini seperempatnya saya kedepankan dulu supaya nggak ganggu. DX-nya 2 kali DU ya. 2 kali DU-nya ada di dalam integral. 1 per U kuadrat tambah 1 DU. Gitu ya. DX-nya diganti dengan 2 DU. 2 DU. Ininya menjadi U kuadrat tambah 1. Seperempatnya di depan. Menjadi sama dengan setengah tangan min 1 U tambah konstanta. Sama dengan setengah tangan min 1 apa? X tambah 2 per 2 tambah C. Gitu ya. Tuh kalau atasnya konstanta, bawahnya polinom kuadrat definit. Udah dapat angpau lumayan masih ngantuk. Siapa yang belum paham? Ya. Bentuk 6. Aduh banyak ya. Mana ingat gitu ya. Tentu saja ingat dengan cara ngerjain soal-soal. Udah ngobrolnya, kita lanjut lagi. Bentuk 6. Masih yang kuadrat definit nih. Pembilangnya mirip bentuk 5, tapi bentuk 5 bawahnya polinom derajat 2 definit. Bentuk 6 juga bawahnya polinom derajat 2 definit. Jadi B kuadrat min 4AC-nya negatif gitu ya. Nggak punya akar, nggak bisa difaktorkan lagi. Tapi atasnya polinom derajat 1. Gitu ya. Nah, caranya dibikin gini. Aduh, nggak kebayang apa. Kita lihat di contoh aja. Oke, yang ini saya tulis lah. Supaya moga-moga lebih jelas gitu ya. Oke. Nah, kita periksa dulu bawahnya. B kuadrat min 4AC negatif. Nggak bisa difaktorkan bawahnya. Nah, maka coba dilihat ini. Ngapain ini? Supaya ini itu kalau apa? Supaya yang dalam kurung itu merupakan turunan dari yang bawah. Ya, idenya. Supaya turunan yang bawah. Jadi kita uraikan ini. 3X tambah 10 dibagi X kuadrat ditambah 4X tambah 8. Kita faktorkan bawahnya sama. X kuadrat tambah 4X tambah 8. Ini supaya turunannya berapa? 2X tambah 4 gitu ya. Nah, cocokkan X-nya ini padahal 3. Jadi harus dikalikan 3 per 2, betul? Paham? Nah, ditambah sisanya. Bawahnya mah tetap. Ini berarti pas nih. 3, tapi ininya 4 kali 3, 12 bagi 2, 6. Jadi masih sisa 4, betul? Bener nggak? Hah? Profesor? Kamu si profesor? Hah?
Nah, oke. Ini menjadi integralnya integral 3/2 2x tambah 4 dibagi x kuadrat ditambah 4x tambah 8 dx ditambah integral 4 per x kuadrat ditambah 4x tambah 8 dx. Terus yang ini mudah pakai substitusi karena tujuannya memang supaya bisa disubstitusi ininya. Kan turunannya ini. Jadi ini pakai warna hijau dulu. Substitusi U sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 8. DU-nya sama dengan 2X tambah 4 dx. Sehingga yang ini menjadi sama dengan 3/2-nya saya kedepankan aja. 2x tambah 4 dx ya, du, bawahnya u itu kan ya. Sama dengan 3/2 ln mutlak u tambah c-nya nanti belakangan karena integral kedua belum. 3/2 ln x kuadrat tambah 4x tambah 8 gitu ya. Yang kanannya gimana? Hah? Bentuk 5. Ulangi bentuk 5 di gimana kah? Dibikin kuadrat sempurna ya. X tambah 2 kuadrat ditambah berapa tuh? 4. Sama dengan lagi berapa? 4 X tambah 2 kuadrat ditambah 1 gitu kan? Coret dulu yang bisa dicoret biar enak. Oh, ini per 2 kuadrat gitu ya. Nah, ini pakai substitusi P sama dengan X tambah 2/2. dP sama dengan setengah dx. Sehingga dia menjadi sama dengan apa? Setengah dx. Jadi dx 2 dp. 2 dp. Sama dengan 2 tangan min 1 P. Sama dengan P-nya berapa tuh? X tambah 2/2. Nah, nanti gabungkan tambah C. Ya. Oke. Supaya kelihatan semua. Tuing. Kekecilan. Belakang kebaca nggak segini? Baca. Udah. Nah, bentuk 7. Bentuk 8 nggak usah dilihat. Aduh, kelihatan lagi. Nggak akan saya bahas bentuk 8. Bentuk 7. Penyebut terdiri dari beberapa faktor, penyebut itu bawahnya, dan memuat faktor kuadrat definit multiplitas 1. Jadi gabungan bentuk 4, bentuk berapa? Yang linear kan ya bentuk 4 gitu ya. Bentuk 4 tuh perumuman dari yang linear bawahnya. Ini linear ya, multiplisitas 2. Jangan dianggap kuadrat ini, faktornya linear. Tapi multiplisitasnya 2. Ini linear yang barusan kuadrat definit. Nah, ini gabungannya ada yang linear, ada yang kuadrat definit. Ya, uraikannya sendiri-sendiri, mengikuti aturan kuadrat definit dan yang linear. Atasnya nggak usah dilihat lagi, konstanta atau bukan, asal
derajatnya udah lebih kecil dari penyebut. Oke, ini mah kita uraikan menjadi, nah nguraikannya gini. Kayaknya harus ditulis sih, tapi coba kita lihat dulu. Yang ini menjadi konstanta, yang linear atasnya konstanta. Kalau yang kuadrat definit jadi polinom derajat 1 ininya, jangan konstanta ya. Jadi kalau yang faktornya linear, ininya konstanta. Kayak bentuk 4. Yang ini faktor kuadrat definit, ininya menjadi pangkat 1. Oke, cari ABC-nya. Percaya saja. Mana? Percaya aja gitu ya hasilnya. Ini kan teknis aja ngitung bawahnya. Samakan penyebut, setelah disamakan, atasnya samakan, masukkan angka-angka gitu ya. Belum tentu bisa ngepas nolin waktu memasukkan, belum tentu. Ya masukkan aja sembarang kalau nggak bisa jadi nol. Oke, silakan. Saya lanjut lagi. Masukkan. Nah, ini tandanya udah selesai. Tapi kenapa udah selesai? Karena ini bentuk 1. Kerjakan sendiri. Ini bentuk berapa tadi? Hah? 6. Coba bentuk 6 kita ulangi sekali lagi. Kayaknya belum nempel di kalian. Atau nggak usah? Ada yang bilang iya, ada yang enggak kayaknya. Jadi kalau ada yang bilang perlu pengulangan, bentuk 6 kita ulangi. Gede lagi. Sama dengan, jadi apa? Sorry, sorry. Ya, integral. Itunya dikurung dulu aja fungsinya. Ininya berapa? X kuadrat tambah 4X tambah 8. Ininya menjadi 2X tambah 4 gitu ya. Ini harus dikalikan ditambah sisanya. Ini mah yang tadi soalnya sama ya. Ya udah tulis dulu bentar. Sisanya berapa? Hah? Nggak usah 3/2 ya? Ah bodoh ah. Pas kan tuh kan ya? Ditambah, hah? Masa -3? Oh ya, dx sama dengan yang ini udah mudah ya. Yang ini substitusi apa? U sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 8. Ininya pas. Apa? DU-nya sama dengan ini kali DX. Yang ini sebelahnya -3/X tambah berapa? Hah? Kemudian kita ubah lagi menjadi -3-nya kedepankan, 4-nya kedepankan, 1/X ditambah 2 dibagi 2 ya. Tambah 1 dx. Substitusi U sama dengan X tambah 2/2. Ya, lanjutkan sendiri. Nah, lanjut sendiri sisanya. Sisanya sendiri ya. Nah, bentuk 8 nggak usah dilihat lah. Coret-coret aja. Ini ada faktor kuadrat definit.
pangkatnya lebih dari 1. Udah, lewat aja. Habis bab ini. Enak aja pulang, lanjut. Oke, kita pindah bab. Bab berikutnya, yaitu yang namanya bentuk tak tentu limit dan integral tak wajar. Jadi ada integral tak tentu, itu anti turunan, integral yang nggak pakai batas. Yang pakai batas itu integral tentu. Nah, nanti sebentar lagi ada integral tak wajar. Tuh ya. Oke, kita limit dulu. Karena ini diperlukan untuk menghitung integral tak wajarnya. Coba perhatikan bentuk ini. Jangan ngobrol yang belakang. Nanti HP-nya disita loh. Perhatikan 3 bentuk limit ini. Kalau disubstitusi langsung ini sin 0 bagi 0 jadi 0/0 gitu ya. Padahal kita tahu di semester 1 ini nilai limitnya 1. Yang ini kalau disubstitusikan juga 0/0. Tapi kalau dihitung, coba ya kita hitung. Limitnya berapa? Atau nggak usah dihitung si profesor. Berapa limitnya profesor? Langsung pakai GeoGebra aja itu. Hmm, si profesor nih. Berapa ini? Limit X menuju 3, X min 3, X tambah 3, bawahnya juga sama. Gitu. Sama dengan, gitu ya. Berapa jadinya? 6/5 ya. Nah, bentuknya 0/0, tapi limitnya 6/5. Tadi sin X per X 0/0, limitnya 1. Nah, oke ya. Tapi jangan gini ya. Jangan dicoret ininya. Semester lalu ada yang gitu ngerjakan. Anak TB, FMIPA lagi. Jadi enak pisan gitu. Kalau ada masalah, coret. Ini konstanta, dicoret aja jadi 9/6. Berapa? 3/2 aja gitu ya. Wah, kacau. Nggak boleh ya. Oke, balik ke sini. Ini apa ini? Turunan ya. Turunan fungsi di titik A ya. F aksen A. F aksen X atau F aksen A? F aksen A ya. X menuju A. Aduh, cilaka. 7 menit lagi. Enggak, pasang. Bentar. Nah, lanjut. Ini adalah F aksen di titik A. Nilainya bergantung fungsinya, bisa macam-macam. Nah, kita lihat, tapi kalau disubstitusikan ini kembali 0/0. Jadi, semuanya 0/0, tapi limitnya bisa ada, bisa enggak. Kalau ada pun bisa beda-beda gitu ya. Makanya dibentuk, bukan dibentuk. Makanya dinamakan bentuk tak tentu. Bentuknya 0/0, tapi hasilnya bisa macam-macam. Nah, untuk menghitung limit yang bentuknya 0/0 ini, selain yang udah dibahas di semester 1, sekarang ditambah ada aturan L ini. L'Hopital, bacanya L'Hopital. Ada yang nulisnya pakai OS, hospital gitu. Enggak, itu juga resmi, tapi O-nya pakai titik 2 gitu yang bahasa Jerman tuh. Ya. Tapi bacanya L'Hopital. Jangan hospital, nanti pada mampus pas UTS. L'Hopital. Ini aturan menghitung limit harus bentuk 0/0.
Kalau nggak 0/0 nggak boleh dipakai dia. Ya. Jadi saya punya limit kayak gini. Sorry. Limit kayak gini. Tapi kalau disubstitusikan bentuknya 0 dibagi 0. Kayak 3 contoh tadi. Maka ngitungnya boleh dengan cara F dan G-nya diturunkan. Hati-hati, bukan turunan pembagian ya. Bukan F aksen G min FG aksen dibagi G kuadrat. Bukan. Tapi masing-masing. F aksen dibagi G aksen. Boleh dipakai kalau bentuknya 0/0. Kalau enggak 0/0 nggak boleh. Udah, teorinya cuma itu. Kalau penasaran dengan buktinya, rumus ini pindah ke matematik. Gitu ya. Oke, kita lihat ini. Kita udah tahu nilainya 1, tapi mau dihitung pakai aturan L'Hopital. Nulisnya. Pokoknya kelas saya wajib nulisnya seperti ini. Memeriksa dulu. Tulis. Kalau diperiksa, pembilangnya 0, penyebutnya 0. Tulis bentuk 0/0. Nah, kita kalau menerapkan aturan L'Hopital, itu tulis sama dengan, di sini kasih L. Jangan W ya, harus L. W itu apa? Namanya bertuah. Apa? Nggak boleh. W. L, supaya ini ketahuan dari sini, diturunkan sin jadi cos. X jadi 1. Ada masalah nggak kalau disubstitusi? Nggak ada. Langsung aja substitusi. Oke, itu aturan L'Hopital yang pertama. Lanjut. Lanjut lagi. Si centil sama sebelahnya udah nggak mau nyalin sekarang. Saking gampangnya, nggak apa-apa. Ini. Bentuk tak tentu nggak? 1 min cos 0, 1. 1 min 1, 0 dibagi 0. 0/0. Bentuk 0/0. Terapkan L'Hopital. 1 diturunkan jadi 0, min cos jadi sin, X jadi 1. Substitusikan, pembilang 0, penyebut 1. Nggak ada masalah. Aturan L'Hopital, nanti keluar di ujian nggak bisa gitu. Ya iya, ada di ujian keluar yang fungsinya aneh gitu ya. Lanjut lagi. Ini. Gampang sekali ini. Masukkan 2. 4 tambah 6 min 10, 0. 4 kurang 8 tambah 4, 0. 0/0. L'Hopital. Ya. Saya pakai L'Hopital lagi. Jadi 1. Betul? Salah tuh, kata kucing juga. Di mana salahnya? Profesor? Kalau dengerin musik, dia dicecepin. Di mana salahnya, Profesor? Ini salah nih. Di mana salahnya? Di layar ya? Salahnya di layar. Hah? Di mana? Yang kedua tuh maksudnya apa? Nah, ini nggak boleh, harus diperiksa dulu. Ya, coba diulang. Ganti ikan arwana. Nah, ini kalau disubstitusi, berapa ini? 7/0. Jadi berapa? Ingat, bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Pasti jadi tak hingga ya. Bisa plus, bisa min.
Periksa tandanya gimana? Kita lihat ini. Kalau ini garis bilangan, menuju 2 dari kanan. 2 dari kanan. Bayangkan yang dekat kedua tapi dari kanan. Ya, berapa? 2,01 gitu lah ya. 2,01 ini positif kan? Jadi plus. Tuh ya. Kenapa gambar ini mengingatkan kepada istri saya?